Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore dan selamat datang di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela, Kumetiran. Mohon perhatian akan adanya beberapa pengumuman. Wujud misa. Semoga tangan Tuhan menggerakkan anggota keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat untuk menciptakan budaya kasih dan apresiatif yang dapat mematahkan budaya perundungan dan kekerasan. Perkawinan. Pengumuman kedua, Geraldus Bagus Aji Bramasta dari Jakarta dengan Frederika Ivora Prasi Sekar Pridani dari Sidomulyo. Pengumuman ketiga, Haruka Okawa dari Tokyo dengan Maria Candida Reviani Dwiyanti Darmawan dari Kalasan. Ignatius Suparma dari Nusupan II dengan Vincentia Dinik Mawarni dari Pringwulung. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan pernikahan, wajib memberitahu Romo Paroki. Kolekte. Kolekte Minggu Palma pertama, 19.564.100 rupiah. Kolekte Minggu Palma kedua, 16.751.000 rupiah. Setoran makam kuncen 700.000 rupiah. Sumbangan bebas 250.000 rupiah. Sumbangan pembangunan 976.000 rupiah dan 24 ringgit Malaysia. Parkir bulan Maret 1.402.300 rupiah. Terima kasih kepada seluruh umat. Agenda kegiatan. Rekoleksi bagi orang tua dan emban baptis anak diadakan hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 10 pagi. Dimohon membawa formulir F4 dan syarat lengkap lainnya. Sedangkan baptis anak diadakan hari Jumat 16 Mei pukul 5 sore. Masih tersedia buku panduan memperoleh rahmat indulgensi tahun jubileum di toko dan sekretariat paroki dengan harga cetak Rp5.000. Seluruh umat dimohon menjaga kebersihan area gereja. Panitia Paskah sampai dengan pesta nama mengucapkan terima kasih untuk amplop partisipasi umat dari tanggal 4 Maret sampai dengan 13 April dengan total dana yang terkumpul Rp62.814.600. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama gereja semesta kita merayakan Hari Raya Paskah. Meneladan hati Santa Perawan Maria Tak Bercela, pelindung paroki, marilah kita wujudkan sikap sederhana, lemah lembut, rendah hati, bersaudara sejati dan selalu setia mengikuti kehendak Allah. Adapun tema misa ini ialah tinggallah bersama kami. Perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah ini akan dipimpin oleh Romo Aloysius Dwi Prasetyo PR. Bersamaan dengan penerimaan komuni, anak-anak diharapkan berbaris di jalur tengah untuk mendapatkan berkat. Kini marilah kita siapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, mudah-mudi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam selamat Paskah. Kita berada di dalam puncak tahun liturgi gereja, yakni Hari Raya Paskah. Kalau malam Vigili itu dijadikan induk sebagai segala macam Vigili, hari ini gereja merayakan Hari Raya Paskah sebagai induk dari semua hari raya. Maka karena kita berada di puncak perayaan Paskah, yakni Hari Raya Paskah, sabda-sabda Tuhan mengingatkan kita semua, Dia yang sudah bangkit akan selalu menyertai kita. Maka marilah mengawali perayaan ini, kita hening sejenak, kita siapkan diri kita, supaya kita semua layak dan pantas mengikuti perayaan penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Meluhurkan
marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut, yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru, yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus sang kurban Paskah, sampai menebus domba, Kristus yang tak berdosa, mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria, yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan, sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksinya malaikat, kain balu dan kafan, Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemenang, kasihanilah. Haleluya, haleluya, Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka.
Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, mudah-mudi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalem. Selamat Paskah. Bagaimana perasaannya hari ini? Muram, sedih, atau gembira, sukacita? Campur aduk. Asal jangan campur rasul. Memang perjalanan sampai di puncak itu melelahkan. Dan dalam rombongan pendaki, biasanya yang sampai puncak itu mengalami kelelahan yang luar biasa, tetapi juga mendapatkan sukacita yang luar biasa. Injil hari ini mengisahkan perjalanan dua murid Yesus ke desa Emmaus. Emmaus itu terletak di sebelah barat Yerusalem, kurang lebih jaraknya 15 km. Jadi kedua murid ini merasa kecewa karena Yesus yang mereka ikuti akhirnya disalibkan dan wafat kemudian dimakamkan. Harapan mereka akan Yesus yang membebaskan bangsa Israel musnah. Maka mereka kecewa, dan karena kecewa mereka mau pulang ke kampung halamannya, yakni di Emmaus yang ada di sebelah barat Yerusalem. Kita tahu bahwa perjalanan matahari itu dari timur ke barat. Bisa dikatakan perjalanan rohani dua murid Emmaus itu sedang menuju kepada kegelapan. Tetapi tidak disangka dan tidak dinyana ketika mereka pulang kampung, justru di dalam perjalanan Tuhan Yesus itu ada bersama dengan mereka, bercakap-cakap, bahkan kemudian menjelaskan isi kitab suci. Dan ketika mereka hampir tiba di rumah, mereka minta supaya Yesus tinggal bersama dengan mereka. Dan ketika tinggal bersama, Yesus kemudian mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan membagikannya kepada mereka. Dan seketika itu mereka menyadari ternyata itu Yesus yang mereka perbincangkan di dalam perjalanan. Akhirnya di dalam perjalanan ke barat itu mereka tidak menemukan kegelapan, tetapi justru menemukan terang kehidupan, yakni Yesus yang bangkit. Yang terjadi kemudian apa? Mereka berkobar-kobar hatinya, mereka bersukacita, lalu kembali lagi ke Yerusalem. Bertemu dengan para murid yang lain, dan masing-masing berkisah, mereka telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mungkin pengalaman Emmaus
Ini juga bisa menjadi pengalaman kita semua. Ketika kita tidak menyertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, mungkin hanya kemuraman dan kemuraman yang terjadi di dalam hidup kita. Sementara kalau kita mau membuka hati, membuka diri, membiarkan Tuhan Yesus menyertai, bahkan tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu mengalami pengalaman hidup yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Para murid Emmaus mengalami bagaimana daya kebangkitan Kristus mengubah hidup mereka dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kekecewaan menjadi penuh harapan. Jadi kita bisa membayangkan betapa berbahayanya hidup kita jika Tuhan yang bangkit tidak menyertai kita. Itulah kisah Emmaus yang mungkin dapat menjadi pengalaman kita semua, mengalami daya kebangkitan Kristus yang sungguh mengubah kehidupan kita. Di dalam kisah para rasul, kita dapat memahami bagaimana Petrus semula dia memberontak, semula dia menyangkal, tetapi karena pengalaman Yesus yang bangkit, ia berani menjadi saksinya, bahkan dengan runtut menceritakan kisah mengenai Yesus itu kepada seorang perwira, dan perwira itu pun akhirnya juga percaya. Bagaimana Petrus, seorang batu karang, hidupnya diubah oleh karena daya kebangkitan Kristus. Maka mengalami daya kebangkitan Kristus berarti siap untuk diutus. Mengalami daya kebangkitan Kristus berarti kita siap untuk ditransformasi hidup kita supaya dapat menjadi saksi-saksi dari kebangkitannya. Maka Paulus kepada umatnya di Kolose mengatakan dengan tegas, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, tadi malam dalam perayaan malam Vigili atau malam menjelang hari raya, kita mengenangkan pembaptisan kita. Dan di hari raya ini kita juga akan mengenangkan pembaptisan kita yang bermakna kita siap diutus untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota gereja, mestinya juga semakin berkualitas dan semakin menumbuhkan pengharapan di tengah kehidupan bersama. Maka saya mohon lilin-lilin yang dipergunakan pada kesempatan ini, silakan Bapak Ibu nanti menyimpannya, dan setiap kali mengalami pengalaman sedih, pengalaman muram, nyalakan lilin itu dan berdoalah.
maka Yesus yang bangkit akan hadir, tinggal, dan menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita mohon berkat Tuhan, dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri untuk membaharui janji baptis, supaya kita siap diutus menjadi saksi kebangkitannya. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci dengan janji itu. Dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepada-Mu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan lilin bernyala mari kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, kita persembahkan hidup kita. Amin.
Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari raya Paskah ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan,
supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Maka Tuhan sambil mengenangkan kebangkitannya yang mengagumkan, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Santa pelindung kami masing-masing, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu sanak saudara-saudari kenalan relasi kerabat kami, para leluhur kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita nyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Damai Tuhan kita Yesus yang bangkit bersamamu dan bersama
bersama rohmu. Inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang menyambutnya. Tuhan aku atas, Tuhan mensucikan, bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut mengantar kita menuju kepada kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai kepada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, mari kita mendengarkan sambutan dari Panitia Paskah. Romo, Bapak Ibu kaum muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya, kita dapat merayakan perayaan Ekaristi Paskah di Gereja Kometiran. Selaras dengan tema Paskah tahun 2025, kebangkitan Kristus memampukan kita mewujudkan kepedulian sesama. Seperti Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Perjalanan Pekan Suci dan diakhiri dengan Paskah selalu menjadi inspirasi kita dalam melakukan tugas panggilan sebagai pribadi berhikmat. Kita dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan peduli serta berbagi kepada sesama. Atas nama Panitia Paskah 2025 sampai dengan pesta nama Pelindung Paroki Kometiran, menghaturkan terima kasih kepada Romo Paroki Alusius Dwi Prasetyo PR, Romo Yohanes Wahyu Rusmana PR yang memimpin misa, Dewan Pastoral Paroki, dan seluruh petugas liturgi, prodiakon, misdinar, pemazmur, lektor, paduan suara, petugas tata laksana, tim multimedia, OMK tim tablo, koster, petugas parkir, keamanan dari kepolisian, TNI, keamanan gereja, dan masyarakat di sekitar gereja. Terima kasih pula kepada segenap umat yang telah berpartisipasi guna untuk mendukung seluruh kegiatan ini. Terima kasih pula kepada semua tim Panitia Paskah 2025 sampai dengan Pesta Nama Pelindung Paroki Kometiran dari wilayah 11 dan 13. Yang telah menyiapkan seluruh rangkaian perayaan Ekaristi dan ibadat Pekan Suci berlangsung lancar, meriah, serta penuh sukacita. Kami mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila selama perayaan Pekan Suci ada hal yang kurang berkenan dalam melayani seluruh umat Paroki Kometiran. Akhir kata, kami segenap panitia mengucapkan selamat Paskah 2025, selamat merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih, berkah dalam. Ibu bapak, saudara-saudari, mudah-mudi adik-adik yang terkasih, dengan perayaan Hari Raya Paskah, maka kita akan memulai masa Paskah kita yang lamanya 50 hari, nanti sampai pada Hari Raya Pentakosta. Maka silahkan setiap hari bisa mengucapkan selamat Paskah untuk saudara-saudari yang Anda jumpai. Dan di masa Paskah ini kita tidak lagi mendoakan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan,
tetapi kita mendoakan doa Ratu Surga atau Regina Coeli. Jadi pada jam-jam 12, jam 6 sore, 6 pagi, kita mulai mendoakan doa Ratu Surga. Baik, mari kita mengakhiri perayaan kita, syukur kita atas kebangkitan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita siap menerima berkat dan perutusannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara-saudari penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Saudara-saudari yang kita doakan hidup dan perutusan kita semua sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota gereja Kristus, senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan turun atas saudara sekalian dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.